Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Mumin. Saya di sini ingin menjelaskan tugas yaitu tentang teknologi, komunikasi, dan selamat menyaksikan. Oke, yang pertama inilah alat-alat yang perlu diperlukan. Yang pertama yaitu tang crimping. Nah, tang crimping ini berguna banget ya teman-teman. Nah, setelah itu ini adalah pemotong untuk kabel. Yang ketiga yaitu konektor RJ45 dan testor. Lalu habis itu ini adalah kabelan. Nah, setelah itu kita kupas kabelnya. Ya, kita kupas. Nah, ini setelah kita kupas, kita rapikan. Terus habis itu kita samakan panjangnya supaya mempermudah kita untuk memasukkan ke USB nanti. Nah, setelah itu kita periksa lagi apakah ada yang terpotong atau tidak. Nah, setelah itu kita gabungkan yang oranye itu sama yang putih yang pertama, yang kedua yang biru sama yang putih, yang ketiga yang hijau dan yang putih, dan yang terakhir yang coklat dan yang putih. Nah, ini jangan sampai terbalik ya teman-teman, nanti akan mempengaruhi koneksinya. Nah, jika seperti ini kita cek lagi, kita ratakan, lalu kita masukkan ke USB. Nah, setelah itu, setelah kita periksa, kita masukkan lagi. Kita masukkan, kita cek lagi konektornya ataukah sudah pas. Nah, ketika itu langsung kita masukkan ke dalam tang crimping, kita jepit supaya lebih kencang lagi. Nah, kita periksa, kita jepitkan, kita jepit sampai berbunyi ya teman-teman. Jika sudah berbunyi, ketika sudah berbunyi berarti itu sudah kencang. Ini supaya nanti tidak lepas ya dalam pemasangan ke dalam lubang jaringan. Nah, ketika ini sudah terpasang semua, yang satunya juga sama ya dipasangnya, sama yang pertama tadi, harus sama kabelnya, cara pemasangannya. Habis itu kita coba tes ke dalam tester. Kita langsung aja masukkan ke dalam tester. Kita tes dulu apakah ini berhasil atau tidak ya teman, apakah ini terkonek atau tidak. Nah, setelah itu kita hidupkan. Nah, ini tandanya kalau sudah hidup semua, itu tandanya berarti kabelnya berfungsi dengan baik ya teman-teman. Oke, ini berarti sudah bisa dipakai karena sudah terkonek antara kabel satu dengan kabel yang lain. Nah, setelah itu kita pasang ke WiFi ya teman-teman. Nah, kita pasang ke WiFi. Kita pasang dulu. Yang pertama kita pasangnya ke USB LAN terlebih dahulu ya. Sebelum ke WiFi kita pasang ke USB LAN untuk menyambungkan ke arah laptop. Karena ini tidak ada lubang
tidak ada lubang konektornya, jadi kita pakai USB LAN. Nah, setelah itu kita konektornya kita pasang ke arah ini ya, switch, ini ke arah switch, ini namanya bentuknya switch. Lalu kita pasang ke WiFi, Nah, setelah itu kita koneksikan lagi ke switch ini. Nah, yang selanjutnya untuk kesambungan ke komputer yang satunya atau laptop, kita kasih satu lagi. Nah, jadi jadi semuanya ada 3 ya teman-teman, jadi harus buat 3 karena untuk mengkoneksikan. Nah, tahapnya selanjutnya kita masuk ke settingan komputer, lalu kita scroll. Nah, kita klik yang seperti ini. Nah, setelah itu kita klik yang internet ini kan, karena belum connect, kita atur dulu. Itu ada tanda silang, tandanya belum connect. Kita klik, kita konekkan dulu. Nah, setelah itu kita pilih yang nomor 4 itu ya teman-teman. Kita kali pengaturan. Nah, di situ kita cari IP-nya wifi tadi ya. Kita cari, kita masukkan. Nah, setelah itu kita kasih kodenya, kita isi. Kodenya. Nah, ketika sudah diisi, kita klik OK, kita yes, save. Nah, setelah itu kita ke WiFi. Nah, lalu kita klik WiFi. Nah, kita koneksikan. Nah, kita cek lagi ya teman-teman, apakah sudah bisa. Kita cek lagi. Nah, habis itu sudah dipastikan, kita hapus ya teman-teman ya, kita hapus. Nah, sudah kita kembalikan lagi, kita klik OK. Lalu tahap selanjutnya adalah kita ke pengaturan lagi ya teman-teman. Kita ke pengaturan, kita pilih jaringan, lalu kita pilih status. Nah, setelah itu kita tekan yang ini. Nah, oke, kita cari-cari dulu. Nah, kita klik yang ini ya teman-teman, kita klik. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kita tinggal centang yang bawah, yang atas saja ya, yang atas, dan yang terakhir kita centangnya yang bawah. Yang atas juga ya, kita centang yang atas. Yang terakhir kita centang. Nah, pastikan semuanya sudah dicentang. Untuk yang kedua sama yang pertama sama yang kedua itu yang atas ya. Nah, habis itu kita save, lalu kita klik yang bawahnya. Nah, kita ke sini, pastikan dulu seperti ini ya teman-teman tampilannya. Nah, setelah itu kita pastikan semuanya tercentang. Nah, setelah itu kita klik yang bagian sini. Nah,
Oke. Nah, kita langsung kembali ke semula ya teman-teman. Kita lihat, cek lagi apakah ada yang kurang ketika. Nah, ini sudah, saya rasa ini sudah pas ya teman-teman. Nah, kita periksa lagi, kita Banyak dah. Nah, itu sudah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kembali lagi ke sini, periksa wifi. Nah, lalu kita klik yang bagian bawah situ. Nah, inilah tampilannya teman-teman. Inilah jadinya seperti ini dulu ya teman-teman ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.